Selamat ulang tahun dulu untuk Jakarta ya. Selamat ulang tahun. Ya. Umurnya udah tua banget saat ya, 497. 497. 3 tahun lagi 500 tahun. 500 tahun. Iya. Jadi bakalan lebih rame lagi sih ngebayanginnya. Rosan akan milih tetap Jakarta atau pindah ke IKN kira-kira? Jakarta sih tadi. Iya. Kenapa? Harapan terdalam atau Hmm. harapan yang secara umum ada di warga Jakarta yang masih muda nih. Iya. Milenial dan Gen Z untuk Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Juni 2024, ulang tahun Jakarta yang ke-497. Bersama saya kembali, Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ, dalam acara advokasi dalam bentuk podcast. Jadi kita singkat menjadi Adpodcasti gitu ya kira-kira ya. Dan hari ini saya kedatangan tamu, seorang anak muda Jakarta yang namanya Rosan, dan kemudian bisa memperkenalkan diri. Silakan. Oke. Ya, Sat. Assalamualaikum. Saya Rausan. Mungkin bisa dikenal sebagai pengurus Karang Taruna ya, di Karang Taruna. Okay. Kelurahan Kayu Manis. Pada tahu nggak Karang Taruna itu apa ya? Karang Taruna itu masih ada ya? Masih ada Karang Taruna. Masih ada ya? Masih ada. Tapi banyak yang ini ya, banyak yang mati segan hidup tak mau gitu. Gimana? Iya, mungkin apa ya? Sekarang sih memang udah dibantu sama dana stimulan, Ustaz. Jadi dana stimulan. Stimulan berapa tuh besarnya? Itu kalau tingkat RW 500, kalau tingkat kelurahan 1 juta per bulan. Oke. Jadi stimulasinya udah ada. Tinggal pemuda-pemuda di setiap kampung tuh bisa ngegerakin Karang Taruna. Bagaimana mereka kreatif ya, Ya, untuk menggunakan dana itu. Kita kembali ke topik yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu tentang ulang tahun Jakarta. Ya, ulang tahun Jakarta nih hari ini. Kalau dari pandangan anak muda gimana nih ulang tahun Jakarta, kayak gimana sih? Apakah sampai ke masyarakat dirasakan atau seperti apa? Iya, pertama selamat ulang tahun dulu untuk Jakarta ya. Selamat ulang tahun. Ya. Umurnya udah tua banget saat ya, 497. 497. 3 tahun lagi 500 tahun. 500 tahun. Iya. Iya, kalau dari kita melihat sebagai anak muda Jakarta gitu Ustaz ya. Ulang tahun Jakarta ini memang yang terkenal itu 2 tempat Ustaz. Pertama itu PRJ, yang kedua itu Monas gitu. PRJ, Pekan Raya Jakarta, Monas. Iya betul. Itu pusat hiruk pikuk dan juga kemeriahan ulang tahun Jakarta gitu ya. Iya. Tapi mungkin satu hal kalau boleh ngebandingin sama ulang tahun Indonesia gitu Ustaz ya. Ulang tahun Jakarta itu bisa dibilang kurang dirasakan oleh seluruh masyarakat Jakarta. Nggak ada itu ya, apa namanya, bambu yang naik itu kalau 17 Agustus kan ada tuh. Lomba-lomba panjat pinang gitu. Panjat pinang. Iya, jadi itu tadi karena kalau kita bicara tentang ulang tahun Jakarta, identiknya tuh 2 itu Ustaz kalau kita lihat ya. Jadi bisa dibilang terlalu sentralistik. Kalau kita lihat 17-an kan di setiap kampung tuh ada perayaannya sendiri tuh. Nah, mungkin bisa jadi satu inovasi ke depan di mana ulang tahun Jakarta itu juga diadakan kemeriahan-kemeriahan di setiap kampungnya. Di kampung-kampung. Di tingkat kecamatan lah minimal. Nggak ada ya, nggak ada di kelurahan atau kecamatan nggak ada itu ya, dana untuk memperingati kita. Nggak ada sih Ustaz sejauh ini yang saya tahu ya. Adanya cuma Untuk memeriahkan gitu kayak sebagaimana Agustusan gitu. Jadi harapan dari anak-anak muda gimana kalau Jakarta? Ya jadi sedikitnya sih biar ulang tahun Jakarta itu bisa lebih dirasakan oleh lebih banyak warga Jakarta gitu. Karena kalau kita main ke kampung-kampung tuh kayaknya Jakarta ulang tahun ya udah gitu aja gitu Ustaz. Karena mereka mungkin nggak bisa ke PRJ, nggak bisa ke Monas. Jadi nggak ada sesuatu yang istimewa bagi mereka. Iya, PRJ Monas tuh kalau masuk PRJ sekarang bayar ya? Bayar Ustaz kalau nggak salah 60.000 ya. Itu apalagi kalau bagi ya masyarakat di kampung ya, itu tinggi cukup tinggi lah. Apalagi kan biasanya nggak sendiri ya, sama istri, sama anak, sama teman-teman gitu, jadi mahal. Kalau dulu di zaman Ali Sadikin itu kalau nggak salah gratis ya. Jadi dulu sangat meriah kalau ulang tahun Jakarta. Ali Sadikin belum lahir mungkin rasanya. Belum. Ya. Tahun berapa Ustaz? Tahun 70-an. Tahun 70-an, nah 90-an.
Oke, jadi itu ulang tahun Jakarta. Tapi Rosan tahu nggak, Jakarta kan udah bukan ibu kota nih. Ya, Hmm. jadi DKJ Ustaz ya. DKJ dari Daerah khusus khusus Jakarta. Yang Rosan tahu apa perubahannya ketika Jakarta bukan ibu kota? Jakarta bukan ibu kota, tentu karena ibu kota itu pusat perpolitikan Ustaz ya. Berarti pusat pemerintahannya udah nggak di sini lagi, Ya. yang Rasan tahu. Terus Jakarta juga jadi kota global kan Ustaz ya, ininya. Dalam undang-undangnya ya. Iya, jadi kota global. Jadi artinya bakalan lebih banyak atau lebih padat lagi tuh Jakarta tuh aktivitasnya terutama dalam bidang perekonomian. Gitu. Jadi Jakarta sebagai kota global pada akhirnya jadi satu pusat di mana orang-orang tuh bisa datang dan berkegiatan di Jakarta gitu. Iya. Jadi bakalan lebih rame lagi sih ngebayanginnya. Rosan mikir gak bahwa ini jadi paradoks ya? Maksud saya gini, kan Jakarta dipindahkan bukan lagi menjadi ibu kota tuh karena macet, karena banjir, karena terlalu padat. Yeah. Pindah tuh ibu kota ke Kalimantan Timur. Tapi kemudian ketika ibu kota pindah, Jakartanya dijadikan pusat perekonomian nasional. Iya. Jadi kota global. Itu penduduk akan makin berkurang, kan makin padat. Makin padat. Nah itu kenapa tuh Ustaz kira-kira kayak gitu? Kenapa akhirnya keputusannya? Iya, memang jadi agak paradoks ya. Jadi Iya. kita dulu alasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain adalah untuk menyelamatkan dalam tanda kutip Jakarta supaya penduduknya tidak terpadat, jadi banjir, macet itu berkurang. Tapi ketika dipindahkan, kita tidak ingin supaya tidak ingin Jakarta redup. Ya, sehingga dalam undang-undang DKJ, daerah khusus Jakarta itu tagline awalnya adalah Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Tapi dengan demikian maka masalah yang dulu bisa dicita-citakan bahwa penduduknya bisa lebih diatur karena lebih sedikit, ini malah tambah banyak gitu ya. Nah itu nanti generasinya Rosan deh yang membereskan karena perpindahan ibu kota tuh sampai tahun 2045 gitu. Tapi katanya diperluas sampai Cianjur, Ustaz. Perluasan itu bukan perluasan dalam arti dalam satu pemerintahan ya. Tapi dia ada yang namanya daerah aglomerasi. Jadi koordinasi. Jakarta nanti akan ditopang atau akan bekerja sama berkoordinasi dengan daerah sekitarnya, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor sampai Cianjur. Sehingga nanti kalau ada masalah dalam hal transportasi misalnya perhubungan gitu ya, maka misalnya rute Transjakarta itu bisa sampai keluar Jakarta, atau kemudian rute LRT, MRT, kemudian juga tentang masalah sampah misalnya. Jadi sampah itu bisa dikelola dengan lebih baik, bekerja sama ya dengan daerah sekitar. Dan masalah yang juga tiap tahun adalah banjir ya. Banjir itu kan yang menyebabkan banjir kalau orang Jakarta bilang adalah dari Bogor. Ya. Nah, tapi kemudian supaya banjirnya nggak sampai Jakarta, Bogornya harus dibenahi dong. Nah, benahinya duitnya dari mana? Kalau sekarang ketika belum jadi daerah aglomerasi, nggak ada koordinasi, duitnya dari Bogor sendiri. Bogor nggak punya duit. Nah, kalau udah jadi disatukan, maka nanti bisa ada dana pemerintah, kira-kira gitu. Oh, jadi APBD Jakarta bisa juga APBD Jakarta tetap ada di Jakarta, tapi kemudian nanti ada koordinasi. Ya, jadi mungkin ya ada tambahan untuk Bogor dalam rangka untuk membereskan saluran air misalnya gitu. Oke. Rosan akan milih tetap Jakarta atau pindah ke IKN kira-kira? Jakarta sih. Iya. Kenapa? Karena IKN juga kita ngelihatnya belum jelas Tat. Jadi gambaran hidup kedepannya di IKN tuh belum kelihatan gitu. Pun Jakarta juga kampung kita sendiri kan dari lahir gitu. Kayaknya kalau ninggalin tuh kurang pas aja gitu. Oke, kalau dari walaupun udah ada undang-undangnya ya bahwa akan pindah ke Kalimantan, tapi ini kan presiden mau ganti ya. Jadi kalau dari pemuda kira-kira gimana sih? Ibu kota tuh bagusan di Jakarta atau tempat lain? Kalau kita yang udah ngerasain dari dulu sih enak di Jakarta, Sat. Jadi apalagi sebagai mahasiswa gitu. Waktu dulu nih, Sat. Jadi kalau mau apa-apa itu enak, semuanya pusat di Jakarta gitu. Walaupun apa-apa tuh maksudnya apa? Mau demo atau gimana? Demonstrasi kalau misalkan ada sesuatu kan sebagai mahasiswa gitu. Iya.
Ya walaupun demonstrasi di Jakarta juga sekarang banyak banget batas-batasnya gitu. Kayak sekarang udah nggak bisa lagi di depan istana gitu. Jauh banget gitu. Jadi kita teriak-teriak nggak tahu dikedengaran apa enggak gitu. Nah kalau di IKN kan nanti agak sulit ya. Paling mahasiswa harus ngebangun muatin gerakannya lagi di IKN. Nanti jangan ininya demonstrasinya ke DPRD jadi kan. Iya. DPRD masih ada. Padahal masalahnya nasional saudara. Masalah nasional. Iya, oke. Ya, jadi itu kira-kira Jakarta akan pindah, kemudian harapan deh kalau gitu. Oke, ya sudah Jakarta sudah, ibu kota sudah pindah, tapi sekarang harapan terdalam atau harapan yang secara umum ada di warga Jakarta yang masih muda nih, milenial Gen Z untuk Jakarta, maunya seperti apa? Iya, pertama tentu Jakarta jadi satu tempat biar anak muda tuh bisa nyaman untuk beraktivitas ke depan gitu. Artinya sekarang nih saat yang lagi juga disorotin tentang polusi Jakarta. Nah terus semoga tuh polusi Jakarta tuh nggak hanya jadi isu yang dipingpong tuh salah ini salah itu gitu. Atau bahkan nggak jadi satu isu yang dijadikan komedi gitu. Ditanya tentang polusi Jakarta malah bilangnya sekarang di dunia di mana-mana lagi polusi kok gitu. Siapa yang ngomong? Ini lucu nih seorang PJ Gubernur, sekelas PJ Gubernur seringkali mengeluarkan kalau kita bilang jokes lah tentang kondisi Jakarta sekarang. Jadi mungkin polusi bisa lebih diperhatikan gitu kita kalau di Jakarta. Kalau kemacetan saya pikir makin kesini ada alternatifnya sih karena transportasi juga lagi dibangun. Walaupun salah satu dampak pembangunan sekarang ya kemacetan yang lebih parah lagi gitu ya. Tapi yang namanya pembangunan setahu saya memang harus ada pembangunan ini LRT yang macet ya. Iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita sebenarnya sebagai anak muda jujur untuk berpikir punya hunian atau punya rumah di Jakarta tuh yang susah ya. Kita udah hopeless betul gitu. Karena di mana-mana mahal betul ya kan? Nah jadi nggak tahu deh mungkin kedepannya gimana, tapi kalau ada hunian yang memang bisa lebih terjangkau gitu buat orang Jakarta itu baik banget sih. Kayaknya memang hunian ya yang paling, apalagi anak muda ya kan berpikir nanti mau punya istri, punya anak tinggal di mana gitu ya. Kan pengennya tetap di Jakarta. Nah kalau misalnya kemarin dari undang-undang provinsi daerah khusus Jakarta salah satunya adalah mungkin penataan ruang. Nah kalau misalnya di Jakarta dibanyakin vertikal gitu gimana ya? Jadi banyaknya rumah susun atau apartemen, menurut anak muda gimana? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, karena pada akhirnya kita juga bakal adaptasi lagi perihal hal tersebut gitu. Yang jelas ada gitu satu tempat yang kita bisa tinggal di sana gitu ya. Walaupun kalau boleh milih memang lebih prefer rumah tapak gitu, ya. Gitu. Jadi asal kemudian ketika udah dibangun itu jangan dimahalin lagi, dipersulit lagi gitu. Jadi serba dilema kalau kayak gitu. Iya, jadi memang kan sandang, pangan, papan gitu ya. Sandang kayaknya nggak terlalu ini ya. Papan ya, rumah, terus pangan. Pangan. Kalau pangan itu ya berarti cari kerjaan di Jakarta gimana gitu ya. Nah, itu juga Ustadz yang mau saya sentuh selanjutnya Ustadz. Kayaknya peluang untuk mata pencarian di Jakarta gitu, itu harus lebih digiatkan lagi. Walaupun sebenarnya ada yang bilang kalau udah di Jakarta sebenarnya tinggal mau gerak atau enggak gitu. Kalau mau gerak pasti ada kerjaan gitu. Nah tapi kayaknya harus butuh di provide lagi gitu sama pemerintah tentang lapangan pekerjaan ini gitu. Karena ini jadi isu yang nggak akan habis-habisnya gitu. Walaupun sebenarnya Jakarta kalau saya pikir udah banyak lapangan pekerjaan. Oke, jadi memang salah satu tagline dari daerah khusus Jakarta adalah tadi pertumbuhan atau pusat perekonomian nasional gitu ya. Jadi memang yang dikejar nanti di sini kota global yang kemudian ekonominya paling baik ya, baik mungkin nanti ada bidang jasa, bidang banyak hotel, banyak perbankan, banyak mungkin wisata. Itu mungkin yang dimaksud supaya nanti pemuda-pemuda atau orang Jakarta lebih mudah mencari kerja. Kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya adalah nanti yang meneruskan ini nih, yang meneruskan anak-anak Gen Z ya, saya udah goodbye gitu. Nanti karena ini sampai 2045 baru kemudian
penuh IKN ke sana, dan Jakarta dalam hal itu harus berbenah, dan mudah-mudahan bisa lebih aktif lagi anak muda Jakarta untuk paham atau untuk terlibat berkontribusi dalam politik, dalam hal pembangunan di Jakarta. Kita akan tanya-tanya nih ke anak muda Jakarta tentang Jakarta, quiz ya. Oke. Kira-kira nanti pemirsa di rumah juga bisa jawab atau gimana ya. Ini akunya anak muda Jakarta. Udah berapa tahun hidup di Jakarta sejak lahir ya? Sejak lahir berarti ya 28 tahun. 28 tahun ya, anak-anak 28 tahun. Pertanyaan pertama ya. Kapan Jakarta didirikan? Iya. Tanggalnya. Setahu saya tuh ini kan karena penaklukan Fathahillah ya di Penaklukan Portugis oleh Fathahillah. ya, itu tahun 1527. Tanggal 22 Juni hari ini. Hari ini ya. Iya. Oke, sekarang kita tanya yang belum diobrolin ini Saga. Luas Jakarta berapa? Aduh, lupa sih, kurang tahu Ustaz kalau itu. Luas Jakarta. Jadi itu Google Iya. 667 ya, Ustaz? 661 km persegi ya kira-kira daratannya. Kalau lautannya 6.700-an ya. Sebutkan 7 nama orang yang pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta. Menjabat sebagai gubernur, minimal 7 ya. Mungkin mundur ke belakang aja Ustaz ya. Oke. Yang pertama berarti mundur ke belakang ada Anies Baswedan. Ya. Kedua Bapak BTP, Basuki Cahayapurnama. Purnama. Terus yang ketiga itu Bapak Jokowi. Terus belakang itu ada Fauzi Bowo, Ustaz. Terus Sutioso. Wah nggak tahu nih Ustaz, sebelum Sutioso, tapi satu gubernur yang terkenal ya Ali Sadikin. Ali Sadikin ya. Ada lagi, siapa lagi? Ini yang di sini pada tahu nggak? Ada misalnya Wiyogo, Atmo Darminto. Itu sebelum Sutioso, Ustaz? Sebelum. Suryadi Surdirja, kemudian siapa lagi, masih banyak, bisa lihat di Google ya. Iya. Tahun depan siapa ya gubernurnya? Tahun depan gubernurnya. Oke, pertanyaan lagi. Ada berapa kota madya di Jakarta? Kota madya ada 6. 6, oke. Iya. Apa aja? Pertama Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Ya. sama Kepulauan Seribu. Kalau kota madya cuma 5 ya, yaitu. Oh, gimana, Ustaz? Pulau Seribu itu kabupaten. Oh, Pulau kabupaten. Seribu. Ya, Masuknya ke Pulau kota madya mana? Enggak, ya, di kabupaten sendiri. Oh, kabupaten sendiri. 6 itu dengan kabupaten 1 Pulau Seribu dan 5 kota madya. Oh, oke. Kota administratif disebutnya ya. Karena kenapa tuh? Kenapa disebut kota administratif? Kurang tahu, Ustaz. Karena dia tidak dipilih oleh rakyat tuh wali kota. Oh, iya. Kalau Bekasi itu bukan kota Bekasi, itu wali kota Bekasi dipilih ya. Jadi bukan kota administratif, ini kota Bekasi gitu. Itu dari segi demokrasi nggak apa-apa, Ustaz, nggak dipilih? Di Jakarta memang tidak, dari dulu waktu daerah khusus ibu kota dia tidak dipilih ya. Karena dia yang dipilih satu aja gubernur. Karena kecil ya Jakarta ya. Kalau misalnya nanti di setiap kota dipilih lagi wakilnya, biasanya jadi kurang sinkron ininya, pembangunannya. Misalnya Jakarta Timur mau bangun jalan sampai Pemuda, Pramuka gitu, masuk ke Jakarta Pusat, ternyata dia nggak mau jalannya. Jadi ribet ya. Jadi bagusan kalau saya sih memilih supaya tetap seperti ini. Jadi satu komando karena dia kecil. Ya. Kira gitu. Pertanyaan terakhir. Berapa jumlah sungai di Jakarta? Waduh, yang kita tahu itu Sungai Ciliwung aja paling Ustaz. Ciliwung, ada lagi nggak selain Sungai Ciliwung ya? Kita juga ada yang lain ya? Iya, itu samping rumah saya tuh Sungai Ciliwung. Ya? Udah itu doang paling. Kalau sungai apa Citarum itu lewat sih? Enggak ya? Ya, ntar kita lihat ya. Kalau BKT masuknya sungai apa, Ustaz? BKT Kalimalang itu masuk Ciliwung juga ya? Ntar kita lihat deh. Berarti emang kita juga masih kurang ya pengetahuan tentang Jakarta. Cisadane, Kali. Iya. Ya, jadi ya insya Allah anak muda yang menjadi penerus nih untuk mengurus kota Jakarta, sudah bukan ibu kota, tapi harus tetap menjadi kota yang bisa memberikan
terutama memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warga ya. Iya. Jadi salah satu concern saya sebagai anggota DPRD sekarang itu adalah ketika pusat perekonomian nasional, kemudian kota global, sehingga orang datang banyak di sini, dan tadi ya perumahan segala macam susah, nanti justru orang-orang Betawi, orang aslinya tuh yang mundur ke belakang, Iya. yang minggir. Nah itu yang Ada tips nggak Sat buat anak muda biar bisa survive gitu ke depannya? Kan Ustadz bisa lebih paham DKJ ke depan secara lebih luas gimana gitu. Nah kira-kira untuk anak muda ada tips nggak Sat? Anak muda tipsnya adalah tadi ya, kontribusi kepada kota Jakarta, artinya tadi ya mempelajari sejarahnya, kemudian juga concern pada permasalahannya. Misalnya ya kalau di kelurahan, ini bagus nih, jadi Karang Taruna ya, di lingkungan, RW, kelurahan, dan seterusnya, itu harus bisa punya ide-ide dan disampaikan kepada para pemangku jabatan atau kepada masyarakat sehingga bisa hidup gitu ya ininya ya ini ya. Kira-kira gubernur Jakarta yang akan datang tuh maunya seperti apa? Tanggal 27 November ada pilkada. Mungkin pertama yang kalau ditanya nggak ngeluarin komedi-komedi lagi gitu. Okay. Jadi kita sebagai masyarakat tuh bisa lebih tenang gitu membacanya tuh, nggak emosi gitu. Itu mungkin gubernur Jakarta. Jadi saya pikir yang komunikatif juga. Terus kayaknya Jakarta perlu orang-orang yang tegas juga, artinya bisa tangan besi, membangun dengan tegas gitu, jadi lebih efektif. Kalau saya pikir kayak gitu. Mungkin bisa lebih terbuka sama rakyat sih, artinya nggak tertutup dan nggak sulit ditemui sama rakyat gitu. Rosan bersedia jadi calon wakil gubernurnya? Belum ya? Belum bisa. Oke, 5 tahun lagi coba ya. Karena ini adalah advokasi dalam bentuk podcast ya, jadi artinya kita mau mendampingi warga kira-kira mau ngapain atau ada masalah apakah di lingkungan, maka saya akan bertanya kepada Rosan terakhir ya. Ada hal yang perlu dibenahi di daerah Rosan. Nah, ini menarik juga sih, mungkin bisa jadi satu ini bener kan ini podcast advokasi, bener kan ini di advokasi gitu Sat. Nah, mungkin satu hal yang sederhana sih Tat. Saya ini warga Matraman Sat. Dan saya tuh ngelihat kayaknya lampu lalu lintas di Matraman tuh dari Kampung Melayu menuju Salemba. Nah itu kalau saya lihat kayaknya lampu lalu lintasnya butuh diatur lagi waktunya tuh Ustadz, karena yang dari Kampung Melayu ke Salemba itu rasanya lampu hijaunya terlalu cepat gitu. Sedangkan di situ jalanan kecil dan padat gitu. Jadi keurainya itu sangat lama dibandingkan dengan arah yang Salemba ke Kampung Melayu. Itu dia karena ruasnya besar pertama, terus waktunya juga lebih lama gitu ya. Jadi kayaknya kurang balance aja gitu. Jadi kalau bisa kalau boleh ya. Kalau boleh minta tolong itu bisa dikoordinasikan untuk bisa diatur ulang biar kemacetannya itu nggak terlalu lama terurainya gitu. Itu sedikit mungkin bisa jadi Iya, jadi kalau lampu lalu lintas itu sebenarnya kan memang sudah diatur ya, ada yang diatur secara otomatis bahwa kalau misalnya memang kepadatan kendaraan di sebelah sini itu besar, maka lampu hijaunya akan cepat gitu ya. Atau kemudian yang sebelah sana kurang, maka lampu merahnya akan cepat. Cepat itu maksudnya lampu hijaunya di sini akan lama ya. Terus kemudian di sana yang lampu merahnya akan lama dan seterusnya. Yang ngatur kalau nggak salah Dinas Perhubungan, ya, tapi kemudian juga mungkin ada Polda juga ya berkoordinasi dengan itu. Cuman kemudian kalau dari Kampung Melayu ke Salemba itu setahu saya sekarang sedang ada pembangunan. Iya, karena itu LRT ya. Jadi untuk ke arah Proklamasi itu benar-benar padat gitu. Iya. Kecil banget, satu ruas doang. Iya, jadi nanti saya akan tanyakan kepada dinas terkait. Tapi kemudian satu hal yang juga saya minta tolong kepada warga Jakarta dan Rosan dan kawan-kawan, pembangunan itu memang memerlukan pengorbanan ya. Salah satunya kita kan ingin supaya transportasi di Jakarta bagus,
yang membuat transportasi suatu kota bagus adalah ketika dia lebih banyak berbasis pada rel gitu ya, rel base. Jadi LRT, MRT, kereta. Jadi tidak menggunakan jalan. Kalau jalan kan jadi barengan dengan mobil pribadi dan seterusnya ya, itu yang membuat macet. Nah, tapi kemudian ketika membangun LRT, MRT memang memerlukan kan banyak jalan yang harus ditutup gitu ya, terus kemudian banyak harus dialihkan dulu. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai itu jadi ya tahun depan, tahun 2025, sehingga sudah itu udah lancar lagi. Mungkin karena itu juga tadi pengaturan lalu lintas jadi agak terganggu. Karena lagi ada pembangunan, jadi lampu lalu lintas harus diatur ulang lagi kayak buat. Ya, insya Allah. Sederhana aja. Itu aja dulu ya. Iya, dulu. Nanti yang lain juga akan minta apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita tangani, bisa ditindaklanjuti. Ya, jadi demikian kira-kira ya hari ini advokasi lewat podcast dari MTZ mengundang Rosan, pemuda dari Matraman, lahir di sini, dan beliau tadi menyampaikan beberapa pandangannya tentang Jakarta dan juga advokasinya. Terima kasih, sampai jumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.